Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Dina Yudini. Saya Danira Azara Revinta Ayu. Saya Raihana Nurjannah. Saya Tarisa Isna Aulia Ishak. Apa itu obsesif kompulsif? Gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan adanya obsesi dan kompulsi. Obsesi sendiri adalah gagasan, hayalan atau dorongan yang berulang, tidak diinginkan dan mengganggu, yang tampaknya konyol, aneh, atau menakutkan. Sedangkan kompulsi adalah desakan atau paksaan untuk melakukan sesuatu yang akan meringankan rasa tidak nyaman akibat obsesi. Adapun ciri-ciri dari gangguan obsesif kompulsif yaitu terlalu mementingkan aspek kebersihan, selalu terobsesi pada waktu, selalu melakukan tindakan berulang-ulang, senang mengabaikan waktu luang, sikap terlalu hati-hati, tidak bersikap fleksibel, serta selalu bekerja berlebihan. Ada beberapa penyebab obsesif kompulsif, diantaranya genetik atau keturunan. Mereka yang mempunyai anggota keluarga dengan sejarah penyakit ini kemungkinan berisiko mengalami OCD atau obsessive compulsive disorder. Organik. Masalah organik seperti masalah neurologi di bagian-bagian tertentu, otak juga merupakan salah satu penyebabnya. Kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif lebih cenderung mendapat gangguan OCD. Contohnya, seseorang yang terlalu patuh pada peraturan. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga mudah menggambarkan seseorang mengalami masalah, di antaranya dengan menunjukkan gejala OCD. Konflik. Mereka yang mengalami gangguan ini biasanya mengalami konflik jiwa yang berasal dari masalah hidup. Contohnya hubungan antara suami istri. Selanjutnya, merupakan gejala dari obsesif impulsif. Gejala dari obsesif impulsif yaitu ditandai dengan pengulangan atau repetitif pikiran dan tindakan sedikitnya 4 kali untuk satu kompulsi dalam sehari dan berlangsung 1-2 minggu selanjutnya. Dan gejala utama obsesif kompulsif yaitu yang pertama, perilaku dan pikiran yang muncul tersebut disadari sepenuhnya oleh individu atau didasarkan pada impuls dalam dirinya sendiri. Yang kedua, beberapa perilaku yang muncul disadari oleh individu dan berusaha melawan kebiasaan serta pikiran-pikiran atau rasa cemas tersebut sekuat tenaga namun tidak berhasil. Yang ketiga, pikiran dan tindakan tersebut tidak memberikan perasaan lega, rasa puas atau kesenangan, melainkan disebabkan oleh rasa khawatir secara berlebihan dan mengurangi stres yang dirasakannya. Dan yang terakhir, obsesi atau pikiran dan kompulsi atau perilaku sifatnya berulang secara terus-menerus dalam beberapa kali setiap harinya. Hal ini menyebabkan tekanan dalam diri penderita dan menghabiskan waktu atau secara signifikan mengganggu fungsi normal seseorang atau kegiatan sosial atau suatu hubungan dengan orang lain. Terapi bagi penderita obsesif kompulsif terdiri dari terapi psikoanalisa, pendekatan behavioral, terapi perilaku rasional emotif, dan penanganan biologis. Terapi psikoanalisa.
Terapi psikoanalisa untuk obsesif kompulsif mirip dengan fobia dan kecemasan menyeluruh, yaitu mengangkat represi dan memberi jalan pada pasien untuk menghadapi hal yang benar-benar ditakutinya. Karena pikiran yang mengganggu dan perilaku kompulsif melindungi ego dari konflik yang ditekan. Keduanya merupakan target yang sulit untuk intervensi terapeutik. Pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral merupakan pemaparan dan pencegahan ritual ERP atau Exposure and Ritual Prevention. Pendekatan behavioral merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan. Pendekatan ini dinilai cukup efektif bagi lebih dari separuh pasien penderita OCD dan diterima secara umum untuk ritual kompulsif. Metode ini kadang disebut juga dengan flooding. Seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif, kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasa dilakukan. Terapi perilaku rasional emotif. Beberapa bukti mendukung efektivitas terapi perilaku rasional emotif untuk mengurangi OCD. Pemikirannya adalah membantu pasien menghapuskan keyakinan bahwa segala tindakan yang mereka lakukan harus mutlak memberikan hasil sempurna. Penanganan biologis. Obat-obatan yang meningkatkan level serotonin seperti SSRI dan beberapa triklik merupakan penanganan biologis yang paling sering diberikan kepada pasien dengan gangguan obsesif kompulsif. Diagnos merupakan tindakan mendiagnosa diri sendiri berdasarkan dari hasil informasi yang diperoleh dari diri kita sendiri. Yang dimana kamu berasumsi seakan-akan kamu mengetahui penyakit dari hal tersebut berdasarkan informasi yang kamu peroleh melalui internet, buku, atau yang lainnya. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, untuk mendiagnosis gangguan kesehatan mental obsesif kompulsif memerlukan diagnosis dari tenaga ahli. Karena jika kita salah atau sembarangan dalam melakukan diagnosis, maka kesalahan diagnosis tersebut bisa berbahaya. Karena kamu cenderung mengambil pengobatan yang salah dan resiko mengalami kondisi kesehatan mental yang lebih parah dan bertambah besar bila kamu sembarangan dalam mengonsumsi obat atau menjalani metode pengobatan yang tidak disarankan oleh ahlinya. Self-diagnose dapat menimbulkan rasa kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya saja kamu mengalami suasana hati yang berubah-ubah, kamu dapat berpikir bahwa itu bipolar disorder. Padahal, suasana hati yang berubah-ubah dapat menjadi salah satu gejala dari kesehatan mental yang berbeda. Selain menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu, yang bisa berujung pada gangguan kecemasan umum, ketika seseorang melakukan self-diagnosis, justru bisa membuat masalah baru. Hal ini dikarenakan suatu diagnosis dalam gangguan kesehatan mental hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Ketika seseorang mendiagnosis dirinya sendiri, hal itu bisa mengakibatkan kecemasan berlebihan. Selain itu, bisa memicu rasa depresi yang tentunya tidak baik bagi kesehatan kita. Kesehatan mental tertentu juga menjadi tidak terdiagnosis karena dia tidak melakukan pemeriksaan. Gangguan mental tertentu biasanya tidak muncul sendirian, melainkan juga disertai oleh gangguan mental lainnya. Jadi, sebaiknya kita jangan menjadi psikiater atau psikolog bagi diri sendiri dengan melakukan self-diagnosis, karena hal itu dapat membahayakan kesehatan, bukan hanya kesehatan mental itu sendiri yang karena kekhawatiran yang disebabkan oleh self-diagnosis itu sendiri. Bila kamu merasa mengalami gejala gangguan kesehatan mental, maka sebaiknya kamu langsung melakukan pemeriksaan dengan menanyakan apa yang kamu rasakan di diri kamu dengan profesionalnya
seperti psikiater atau psikolog mengenai penyebab gejala kesehatan mental yang kamu alami. Karena psikiater atau psikolog merupakan orang yang lebih berkompeten dalam masalah tersebut, sehingga kamu dapat terbantu untuk bisa mengatasi masalah kesehatan mental yang kamu alami.